Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati dosen kita Profesor Dr. Ajari Akmal Tarigan MAG. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Ridwan MAG dan Bapak Ibu sekalian. Pada YouTube channel ini saya ingin menceritakan mengenai inflasi dalam perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi, studi komparatif dari tokoh-tokoh Islam dan juga tokoh Eropa, di mana saya mengambil tokoh Islam Al-Makrizi, tokoh Eropa Jean-Baptiste, dan Adi Warma Karim, tokoh dari Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa inflasi merupakan fenomena ekonomi dan multidimensional. Kajian yang dilakukan terhadap tiga tokoh lintas zaman, di mana Al-Marizi pada abad ke-15, Jean-Baptiste pada abad ke-18 sampai 19, dan Adi Warman Karim kontemporer dari saat ini, ya, dimulai dari tahun 1969 beliau lahir. Al-Makrizi secara masa dan konteks, beliau lahir tahun 1364 Masehi dan beliau wafat di 1442 Masehi. Beliau hidup di dinasti Mamluk, di mana kondisi krisis ekonomi dan moral pastinya. Di mana karya besar beliau berjudul Iqatsah al-Ummah bil Khas al-Ummah yang menjelaskan inflasi disebabkan oleh penggunaan fulus atau uang, korupsi dan pajak berlebihan, serta menawarkan solusi berupa dinar dirham, zakat, dan reformulasi dari moral. Al-Makrizi dalam inflasi menjelaskan dua jenis inflasi baik alamiah dan buatan, di mana solusinya adalah dinar dirham, zakat, distribusi yang adil. Fokus pada krisis moral dan spiritual pastinya. Sementara Jean Baptiste dari masa beliau lahir 1767 Masehi sampai beliau wafat di 1832 Masehi, dan beliau lahir di Prancis pada saat masa revolusi industri, di mana karya besar beliau berjudul A Treatise on Political Economy yang dibuat tahun 1803. Di mana buku ini menjelaskan inflasi berasal dari ketidakseimbangan produksi, bukan uang, dan solusinya adalah efisiensi produksi. Jean Baptiste dalam teori yang terkenal membuat suatu pemaparan supply creates its own demand, di mana setiap produksi otomatis menciptakan permintaan, sehingga pertumbuhan ekonomi tergantung pada peningkatan output bukan konsumsi. Akar inflasi adalah ketidakseimbangan produksi dan solusinya efisiensi produksi bukan kontrol uang. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan Andi Warman Karim? Dia lahir tahun 1969 dan sampai saat ini beliau masih hidup, di mana era kontemporer pasca krisis 1998. Beliau menciptakan juga buku Ekonomi Makro Islam, Islamic Banking Index, yang menceritakan bagaimana prinsip maqasid syariah dalam makroekonomi dan indeks etika perbankan syariah untuk mewujudkan sistem ekonomi Islam yang adil dan produktif. Sehingga teori inflasi menurut Adi Warman Karim bahwa inflasi akibat riba dan ketimpangan struktural. Solusinya ada zakat, sukuk, wakaf tunai dengan basis maqasid syariah dan keadilan. Sehingga kalau kita lihat perbandingan tadi dari konsep awal yang saya paparkan, perbandingan ontologi, Al-Makrizi membahas krisis moral dan etika secara ontologi, Jean-Baptiste membahas secara ontologi ketidakseimbangan produksi, Adi Warman Karim membahas ketimpangan struktural dan juga riba secara ontologi. Secara aksiologi dan epistemologi bisa kita lihat bahwa Al-Marizi membahas secara epistemologi membahas prinsip syariah dan pengalaman empirik, secara aksiologi membahas keadilan sosial. Jean-Baptiste membahas logika pasar dan empirisme secara epistemologi, dan secara aksiologi membahas efisiensi dan produktivitas. Sementara Adi Warman Karim membahas secara epistemologi integrasi ekonomi dan maqasid, secara aksiologi membahas kemaslahatan dan distribusi. Nah,
Menarik dari tiga tokoh ini, adakah kemungkinan saling melihat teori? Kita bisa menyimpulkan bahwa C dan Adi Warman melihat kritik terhadap teori moneter ortodok. Al-Makrizi dan Adi Warman melihat fokus pada nilai etis dan keadilan pastinya. C dan Al-Makrizi sama-sama melihat inflasi bukan semata-mata hanya uang. Nah, kalau kita tarik kepada relevansi kebijakan modern, C melihat bagaimana penguatan produksi. Al-Makrizi melihat dari etika dan zakat. Adi Warman melihat makhasid dan keuangan syariah. Sinergi, stabil, adil, dan juga berkelanjutan. Bagaimana korelasi dan relevansi pemikiran tokoh ini? Al-Marizi melihat relevan dengan krisis moral dan juga inflasi akibat korupsi. C melihat penting dan untuk kasus inflasi pasca COVID-19 ya karena disrupsi produksi. Adi Warman Karim menjelaskan relevan untuk sistem keuangan, syariah, dan keadilan struktural. Hal ini dapat diartikan bahwa inflasi sebenarnya bukan hanya persoalan moneter semata. Ini yang harus kita lihat dari kajian ini, bahwa harus dilihat dari aspek moral, struktur, produksi, sinergi dari tiga tokoh ini sebagai fondasi bahwa perlu juga pendekatan solusi secara holistik. Bagaimana kaitan dengan kasus ekonomi pada saat ini ya, kalau kita kaitkan dari tiga tokoh itu? Lebanon dan Venezuela hiperinflasi akibat krisis tata kelola menurut Al-Makrizi. Amerika dan Eropa, inflasi terjadi karena pasokan dan produksi yang terganggu menurut John Baptiste. Dan dunia muslim melihat dominasi riba, utang luar negeri, dan distribusi timpang itu merupakan salah satu basis terjadinya inflasi menurut Adi Warman Karim. Sehingga akhirnya kita bisa lihat relevansi bagaimana tokoh dan kebijakan ini. Al-Makrizi melihat relevansi utamanya etika dan stabilitas keuangan, kebijakan terkait reformasi fiskal, digitalisasi cakra. John Baptiste melihat relevansi utama efisiensi produksi, kebijakan terkait hilirisasi industri, logistik, dan energi. Tokoh Abdi Warman Karim melihat relevansi utamanya keadilan dan makhasid syariah, kebijakan terkait juga zakat produktif, wakaf tunai, dan sukuk sosial. Sehingga dimensi inflasi ini sangat luas dari sisi Islam dan juga dari sisi Eropa dan juga kontemporer di Indonesia pada saat ini. Jadi bukan semata-mata hanya moneter saja. Tadi kita melihat ada konsep dari holistik yang sangat penting dipahami. Bagaimana penyebabnya sehingga ketika kita menyajikan satu konsep inflasi, banyak hal yang bisa kita lihat dan juga aspek-aspek yang perlu kita tinjau sekali lagi yang bisa menjadi penajam dalam satu paper ini adalah aspek moral, struktur, dan produksi. Ini merupakan sinergi dari tokoh fondasi sebagai solusi secara holistik. Semoga pemaparan ini berguna bagi kita semua dan kita selalu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita semakin meningkatkan perekonomian kita dan semakin maju di kedepan hari. Dari topik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.